Badan Legislasi DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Revisi UU Pilkada berisi poin-poin yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas pencalonan hingga syarat usia calon kepala daerah. Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang yang kita tahu undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri Dalam Negeri, Menkumham yang baru, sahabat saya, kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah reaksi politisi PDI Perjuangan usai 8 fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat ambang batas pencalonan hingga syarat usia calon kepala daerah. Hanya fraksi PDIP yang tegas menolak dan meminta nota keberatan pada rapat paripurna nanti. Apabila pembahasan rancangan Undang-Undang Pilkada menegaskan keputusan MK nomor 60 dan 70. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, dalam pembahasan rancangan undang ini terkesan masih jauh dari pelaksanaan prinsip keterlibatan partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation. Terdapat sejumlah perubahan dalam rancangan Undang-Undang Pilkada ini. Pertama, balik mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu. Balik mengakalinya dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD. Keputusan hari ini bagaikan angin segar demokrasi yang berhembus dari gedung DPR. Proses penyusunan hingga pengesahan berlangsung dengan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Baik partai politik peraih kursi DPRD maupun partai politik yang belum memiliki kursi di DPRD sama-sama berhak mengajukan calon kepada kepala daerah dengan pengaturan masing-masing. Untuk itu, Partai Gerindra menyatakan setuju. Threshold 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pileg tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Dengan aturan ini, PDIP tetap tak bisa mengusung calon di Jakarta karena partai lain sudah bersatu dalam koalisi Indonesia Maju Plus, mengusung Ridwan Kamil Suswono. Lalu soal usia calon kepala daerah, balik tetap berpegang pada putusan Mahkamah Agung, bahwa usia dihitung saat pelantikan, bukan saat penetapan calon sebagaimana yang ditetapkan MK. Dengan aturan ini, maka putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang belum genap berusia 30 tahun, tetap memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Rabu sore, Badan Legislasi DPR menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada untuk dibawa ke rapat paripurna dan disahkan menjadi undang-undang. Pengambilan keputusan tersebut dihadiri langsung perwakilan pemerintah, antara lain Menkumham Supratman Andi Aktas dan Mendagri Tito Karnavian. Tim Liputan melaporkan untuk NET.